Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dumateng para bapak, para ibu, jamaah Masjid Taqwa, jamaah kajian jelang berbuka. Alhamdulillah, di hari ketiga ini kita dipun paringi sehat walafiat saged rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi terus kita jaga kesehatan kita supados saged menjalankan ibadah siam secara sempurna. Para bapak, para ibu, jamaah ingkang mulya, kajian wonten ing saat menika dinten menika inggih menika tentang kesehatan masyarakat ingkang badhe dipun isi saking Rumah Sakit Ki Ageng. Ingkang hadir wonten ing saat menika inggih menika Bapak Royhan. Mila untuk menghemat waktu, marilah pertemuan ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun badhe dipun isi langsung dumateng panjenenganipun wedal kula aturaken. Dan nanti mungkin ada tanya jawab, Pak. Setelah mengisi, kemudian mungkin ada tanya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bakal gitu loh. Oh, kanggo pertanyaan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ustad, ibu-ibu, sedherek-sedherek ingkang minulya. Alhamdulillah pada sore hari menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat wal afiat atas limpahan rahmat dan berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Sore menjelang maghrib ini kita bisa berkumpul di masjid yang megah ini, dan insya Allah di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak berkah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Mohon izin sore hari ini saya akan banyak menyampaikan tentang kesehatan nggih. Karena temanya tadi kesehatan dan saya dari rumah sakit sebelah. Alhamdulillah, pertama saya mengapresiasi atas silaturahim ini. Mudah-mudahan ke depan antara masjid, kemudian masyarakat dan rumah sakit RSUD Ki Ageng Brondong yang dibangun oleh pemerintah, dan kebetulan sekali memang di wilayah desa Sedayu Lawas ya. Ini berkah bagi panjenengan semua. Mudah-mudahan insya Allah kita akan terus bisa bersinergi, dan sore hari ini kita bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi silaturahim kita lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan beliau itu, yaitu jalan dakwah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah kita yang ada di masjid ini mengamalkan kebiasaan para salafus soleh. Dan tadi saya dengar hari ketiga ya Pak, berarti tiap hari ya, luar biasa. Ini mohon nyuwun sewu
kebiasaan-kebiasaan ini terus dilestarikan, terutama generasi-generasi muda kita ini. Karena kalau bapak-bapak yang non sewu ya, secara fisik kalau sudah puasa seperti ini mungkin agak lemes ya, apalagi yang punya gula darah tinggi dan seterusnya itu. Tapi kalau yang remaja-remaja seperti ini, yang masih muda-muda seperti ini, tentu tidak lemes seperti bapak-bapak. Jadi mohon acara-acara seperti ini, terutama di bulan Ramadan, setelah asar sampai menjelang maghrib, ini yang luar biasa, waktu-waktu yang berkah, yang insya Allah semuanya di waktu yang mustajabah, terutama di masjid ini. Dan alhamdulillah kita sore hari ini bisa melaksanakan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberkahi kita semua. Nyontoh nggih, kalau ada saudara-saudara kita yang ya masih sibuk sekali, kadang-kadang kalau tidak Ramadan itu tidak sesibuk ini di pasar itu. Tapi kalau tidak tahu ya, kalau Ramadan itu bos pasar dagangan itu ada di mana-mana dan sangat sibuk itu. Lebih-lebih habis asar begini, Pak. Kalau misalnya tadi mungkin duhur atau pagi itu malah bagus kalau misalnya di pasar itu, tapi kalau sore hari ini mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah seperti ini. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Karena apa? Ini ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi nanti setelah pembukaan begini nanti ada hubungannya dengan kesehatan dan dengan rumah sakit. Ini yang pertama saya sampaikan seperti ini karena apa? Di dalam ayat 183 itu ya, Al-Baqarah 183 itu yang kita hafal semua kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183-nya itu membahas tentang apa? Puasa. Puasa Ramadan. Kemudian ayat 184-nya itu juga membahas puasa. Selanjutnya ya, ayat-ayat itu. Kemudian di tengah-tengah itu ayat 183, 184, 185 itu membahas puasa Ramadan. Dan saya nanti kalau salah dibetulkan ya. Kemudian ayat berikutnya itu kok disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tentang puasa. Ya. 180 berapa Mas? 183 puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa juga, 186-nya tidak tentang puasa. Khusus satu ayat ini, kemudian 100 berikutnya tentang puasa. Jadi ayat ini sengaja disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu ingat bahwa ayat ini bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bih. Ini bukan ayat tentang puasa. Coba dibaca terjemahnya, bukan tentang ayat puasa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad bahwa aku ini dekat. Itu bukan tentang puasa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita ya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang sudah tua kepengen apa? Kepengen apa Bapak? Kalau sudah berkeluarga, sudah sepuh, punya anak, kepengen anaknya soleh dan solihah. Kalau belum menikah, sudah menikah Mas? Kalau belum menikah, pengen apa? Menikah, pengen, kalau laki-laki pengen istri yang solihah, yang cantik,
dan seterusnya ya. Kalau yang perempuan, mbak-mbaknya, kalau masih remaja, kepengen apa? Kepengen menikah, dapat jejaka yang ganteng, yang soleh, yang apa lagi? Yang mapan, yang apa lagi? Yang bisa ceramah gitu. Gitu ya. Apa dan? Kemudian kalau sudah menikah, bapak-bapak, ibu-ibu pengen punya anak yang soleh, solihah, punya rezeki yang banyak. Kalau sudah agak tua sedikit, itu pengen apa, Pak? Kalau yang umur 50 atau 60, pengen apa lagi? Sehat, umur yang panjang, makanya didirikan rumah sakit itu. Jadi kepengen sehat, umur yang panjang sampai berapa? 70 tahun, 80 tahun sehat terus, bisa menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jalan dengan baik. Itu semua dalam siklus hidup kita ini itu yang diinginkan atau yang kita inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyisipkan ayat itu tadi di surat atau di ayat-ayat tentang puasa ini. Artinya apa? Artinya di tengah-tengah Ramadan kita ini, kita puasa ini, kita diharapkan untuk banyak-banyak berdoa sesuai dengan keinginan kita, dan itu insya Allah semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, janjinya Allah Subhanahu wa taala tadi itu semua dikabulkan. Khusus pada bulan Ramadan, khusus pada orang yang berpuasa seperti kita ini. Ngerti ya? Kalau di luar Ramadan, itu memang ada saat-saat, ada waktu-waktu yang mustajabah. Contohnya antara azan dan iqamah. Ada sepertiga malam yang terakhir, jam 2, jam 3, jam setengah 4, itu waktu yang mustajabah. Ada tempat yang mustajabah. Tempat yang mustajabah itu di mana? Di masjid, di tanah suci, ada tempat yang mustajabah. Khusus Ramadan ini, itu waktu dan tempat semuanya 24 jam ini mustajabah dan berkah insya Allah. Oleh karena itu ayat tadi itu disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ayat puasa itu tadi, agar kita ini tidak lengah bahwa setiap saat di bulan Ramadan ini, setiap waktu di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dan keinginan-keinginan kita insya Allah dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak-anak santri ini, kira-kira cita-citanya apa nanti? Dapat nilai yang bagus, menjadi pinter, santri, hafalannya lancar dan seterusnya. Ini Ramadan ini bagi kita adalah waktu yang mustajab. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kula hormati, satu hikmahnya puasa bulan Ramadan ini yang nomor satu yang ingin saya sampaikan adalah sehat secara mental. Jadi orang-orang atau kita ini yang benar-benar memanfaatkan Ramadan ini dengan banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sehat mentalnya. Artinya sebaliknya, kalau kita ini diberi kesempatan Ramadan, diberi kesempatan puasa, kemudian tidak memanfaatkan waktu-waktu seperti ini, itu kadang-kadang dipertanyakan mental kita ini. Nun sewu nggih, ngapunten. Jadi kalau ada dari kita yang kemudian kok
sudah masuk Ramadan hari ketiga seperti ini, Rebo, Kamis, Jumat, sudah hari ketiga seperti ini, kok masih mentalnya atau pikirannya masih belum siap untuk melaksanakan keberkahan-keberkahan Ramadan seperti tadi, itu hati-hati. Oleh karena itu saya menghimbau dan mengingatkan pada diri saya pribadi dan para jamaah semuanya, agar hati kita, mental kita, pribadian kita, pikiran kita ini stabil, kita manfaatkan betul Ramadan itu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang nomor satu, tentang kesehatan mental, tentang kesehatan kepribadian ini, tentang kesehatan pikiran ini. Itu yang pertama. Karena apa? Karena inilah yang melandasi kesehatan-kesehatan yang lainnya. Jadi kalau mindset kita, atau mindset mindset kita itu menghadapi Ramadan ini, niatnya sudah benar, sudah stabil, sudah siap, begitu, insya Allah yang lain-lainnya itu menjadi mengikuti. Insya Allah yang lain-lainnya itu akan siap, dan amalan-amalan yang lainnya itu menjadi amalan-amalan yang benar-benar Ramadan ini bisa kita maksimalkan. Ingat bahwa di bab niat itu ya, di beberapa kitab itu bab niat itu didahulukan, karena ini masalah mental, masalah kesehatan mental, masalah niat, masalah kepribadian, dan masalah yang ada di dalam diri kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jenengan hafal semua ya itu. Jadi apa-apa yang kita siapkan secara mental kita itu yang melandasi amal-amal kita selanjutnya. Oleh karena itu sebenarnya sejak hari pertama, hari Rebo kemarin, kita ini sudah mempersiapkan itu, dan tidak ada terlambatnya bahwa pada sore hari ini saya mengingatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah masalah mental ini, mental menghadapi Ramadan ini, yang kedua masalah kesehatan fisik. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang kesehatan, panjenengan paham, sel-sel kita itu, kalau anak-anak kita yang sekolah-sekolah umum itu diajari, bagian terkecil dari tubuh kita adalah sel. Dan ketika kemarin kita sudah niat puasa Ramadan, mulai hari Rebo kemarin, kemudian kita niat puasa Ramadan, sel-sel kita itu menata diri agar patuh dan tunduk kepada niat kita yang ingin puasa Ramadan ini. Ngerti ya? Makanya bapak-bapak kan terasa kalau sekarang puasa seperti ini tidak terlalu lemes seperti kalau hari-hari di luar Ramadan kita puasa itu ya. Ini kelihatan nggak lemes, nggak ada yang terlalu lemes kan? Karena sudah 3 hari yang lalu niat puasa. Dan kalau niat puasa, sel-sel kita ini tunduk sama perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niatnya benar ya. Kecuali kalau niatnya ada sungkan mertua, sungkan enggak ada ya. Kalau niat puasa sungkan tetangganya itu. Kalau niatnya benar puasa Ramadan ini sejak 3 hari yang lalu, sel-sel kita ini sudah menata diri agar ketika kita berpuasa itu semakin sehat. Begitu ya. Saya kasih contoh. Kalau puasa begini, gula darah kalau diperiksa di rumah sakit itu rata-rata itu banyak yang normal. Antara gula darah normal itu antara 100, 120, 125 atau 80 sampai 125 itu normal. Dan kalau dilakukan cek gula darah, jadi nanti kalau panitia ada dana, siapa yang ikut pengajian Ramadan ini cek gula darah gitu ya, seneng gak? Itu nanti akan stabil gula-gula darahnya itu.
Beda dengan ketika tidak puasa. Itu karena apa? Karena sel-sel kita, sel-sel pankreas kita yang membentuk hormon insulin dan menstabilkan gula darah itu menjadi stabil. Kalau niatnya di awal tadi mentalnya stabil, niatnya benar untuk melakukan puasa. Itu saya kasih contoh seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa pembuluh darah kita itu mulai dari luar biasa ini, subhanallah ya. Kalau diukur atau kalau ditarik begitu pembuluh darah kita ini, satu orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala itu ngasih pembuluh darah yang panjangnya itu kalau disambung terus mulai pembuluh darah yang besar sampai kecil itu sama dengan putaran bumi ini. Jadi pembuluh darah yang besar-besar itu kalau disambung dengan pembuluh darah kita yang kecil-kecil itu sama dengan jaraknya perputaran bumi ini, panjang sekali. Itu kalau sel-sel pembuluh darahnya itu sudah menata diri, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal tidak diinginkan itu ya, yang pertama kalau misalnya pembuluh darahnya ini menyempit menjadi darah tinggi, kalau pembuluh darahnya ini banyak fleknya atau kemudian itu menjadi stroke begitu, misalnya menyempit kemudian jadi stroke. Ini kalau puasa sel-sel pembuluh darah itu menata diri dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembuluh darah itu kalau panjangnya yang panjang tadi itu ada sumbatan sedikit saja, itu menyebabkan stroke sumbatan. Kalau pecah sedikit saja, itu menyebabkan stroke perdarahan. Oleh karena itu kita itu bersyukur pembuluh darah yang panjangnya seperti itu beribu-ribu kilometer itu tidak ada yang terganggu sedikit pun. Kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjangan kolong-kolong ya. Rumah sakit Cedek ditambah piknik, kalau pikniknya bukan melihat orang sakit tok, tidak, tetapi piknik ke rumah sakitnya itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata di sini ada orang stroke. Itu pembuluh darahnya itu sedikit saja menyempit atau sedikit saja pecah, itu jadi stroke seperti yang Amar di rumah sakit itu. Sehingga ketika pembuluh darah yang panjang seperti itu tadi, itu sehat seperti kita ini, bisa bergerak, bisa peredarannya lancar, ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa ini menyehatkan fisik kita. Ini sudah diteliti oleh Profesor Yoshima di Jepang, yang beliau mendapatkan Nobel tahun 2016, itu membuktikan bahwa puasa ini ya menstabilkan gula darah, menstabilkan pembuluh darah, menstabilkan saraf-saraf, menstabilkan semua sel-sel ini, sampai beliau mendapatkan hadiah Nobel ini. Mudah-mudahan beliau masuk Islam. Karena meneliti puasa ini yang 14 jam tidak mendapatkan asupan makanan ini, dan beliau meneliti bertahun-tahun, profesor ini, dan beliau mendapatkan hadiah Nobel kesehatan, dan beliau membuktikan bahwa puasa yang kita lakukan ini seperti yang saya ceritakan tadi, menyehatkan pembuluh darah, menyehatkan sel-sel, dan menyehatkan seluruh yang ada di tubuh kita. Asalkan tadi itu, pertama niatnya benar dan puasanya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa puasa ini, dan panjenengan bisa googling di mana-mana, puasa ini menyebabkan sehat secara fisik. Itu yang kedua yang ingin saya ceritakan.
Yang ketiga, dan ini yang terakhir. Yang ketiga, ketika kita puasa seperti ini, di dalam tubuh kita itu ada 3 tadi itu ya. 1, jiwa ini atau mental tadi itu. Yang kedua, fisik ini. Dan yang ketiga, secara spiritual ini. Dan ini diakui di dunia kesehatan, kalau orang yang sehat itu adalah sehat secara fisik, secara mental, dan secara spiritual. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mulai dari tadi kita sahur. Sahur itu kita lakukan jam 3 pagi. Kemudian setelah itu kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita mungkin beraktivitas sebentar, kemudian sholat duha. Setelah sholat duha kita dianjurkan sholat duhur. Setelah sholat duhur mungkin kita tilawah Al-Quran, istirahat sebentar, kita sholat asar. Setelah sholat asar kita pengajian seperti ini, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala seperti ini sampai menjelang kita maghrib nanti. Kemudian maghrib kita menikmati buka puasa, kemudian sambil kita menunggu waktu sholat isya, kemudian taraweh. Ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita dianugerahi oleh waktu-waktu seperti itu untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita. Kalau tadi itu ya, fisik kita ini sudah dilatih, ada makanan fisik, ada makanan-makanan yang bergizi, ada nanti kita mungkin disiapkan oleh panitia berbuka puasa, itu makanan fisik. Agar fisik kita ini tetap stabil. Kemudian yang kedua tadi, secara kepribadian, secara mental kita stabil. Yang ketiga ini kita diberikan putaran oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini yang tidak seperti hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa mungkin kita agak terlupa, tidak seperti rutinitas Ramadan ini. Ini secara teori ini makanan spiritual kita. Kalau tiga-tiga ini tidak kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ini bahaya salah satunya. Karena kita ini ada 3 ini memang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita berpuasa lebih dari 14 jam atau 15 jam. Karena fisik kita ini memang pengen berbuka untuk menjaga kestabilan itu tadi. Kemudian kita tidak boleh kok terus-menerus tidak istirahat malam. Karena setelah taraweh, setelah kegiatan kita sudah selesai, kita juga mungkin diharuskan istirahat. Tapi jangan lupa, di sepertiga malam yang terakhir kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya Ramadan, itu waktu yang mustajabah, double-double ini. Ramadan itu waktunya mustajabah, sepertiga malam yang terakhir itu mustajabah. Ini luar biasa. Jadi agar kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menambah yang mulai kita, menambah tahajud kita di sepertiga malam yang terakhir. Sepakat ya bapak-bapak, setelah taraweh, witir, boleh ditambah tahajud ya. Sepakat ya? Sepakat. Jadi kita manfaatkan itu untuk menstabilkan kepribadian dan mental kita ini. Dan yang terakhir, menstabilkan kepribadian
dan spiritual kita ini. Sehingga bapak-bapak, tiga-tiganya ini mohon kita perhatian ya. Jadi seorang muslim yang baik itu ketiga-tiganya ini harus seimbang. Jangan sampai salah satunya ini terlalu apa ya? Terlalu apa mas itu? Terlalu tidak seimbang ya. Ada yang puasa tetapi tidak sahur ya. Ada yang puasa tapi tidak sahur, ini bahaya secara fisiknya ya. Ada yang kepengen sholat malam terus dan tidak tidur, ini juga bahaya. Tetapi kita ada saat-saat diputar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang saya ceritakan tadi, agar kita ini bisa menstabilkan tiga hal yang ini insya Allah akan menyehatkan kita kalau ini bisa kita stabil. Dan Ramadan seperti ini, puasa seperti ini, kita berkumpul di masjid seperti ini, insya Allah kita ini dalam rangka untuk menstabilkan dan menyehatkan tiga hal ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menstabilkan ini. Dan sekali lagi saya himbau kepada seluruh takmir, bapak-bapak, ibu-ibu dan masyarakat, kalau merasa kok Ramadan begini, ada yang tidak seimbang, segera kembali lagi ke jalan yang lurus, diseimbangkan lagi. Contoh misalnya, kok Ramadan kok terlalu banyak kepengen apa tadi itu? Shopping. Terlalu banyak berbelanja, bapak-bapaknya harus mengingatkan, karena ini yang tidak menstabilkan tiga ini. Atau Ramadan karena saking sukanya olahraga, terlalu banyak olahraga, karena saat Ramadan ini harus menstabilkan ini. Atau kalau bapak-bapak itu ada di sini, di tempat saya itu ada, pagi itu sudah berangkat kerja. Berangkat, kalau di sini ada petani, ada nelayan itu berangkat pagi sampai begini loh, tidak sempat datang ke masjid. Ada yang tidak sempat datang ke masjid tapi masih di mana? Masih di mana? Di Tegal. Di Tegal atau di laut atau di mana ini? Ya. Nanti maghrib susu datang, kemudian apa berbukanya agak telat-telat begitu ya. Karena saking senangnya ngelihat-lihat, senang ya bapak-bapak itu kalau ngelihat di sekarang gini, ini waktunya apa? Jagung ya, ya panen jagung, senang sampai lupa zuhur di Tegal atau di mana, di sawah, sampai sore begini semakin dingin semakin enak di sawah, nggak pulang-pulang. Itu tolong diingatkan ya bapak, diingatkan saudara-saudara kita yang seperti itu. Ada yang sukanya memang seperti itu, dan kita Ramadan seperti ini harus kembali lagi kepada tadi. Kalau Ramadan ini saat-saat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada aktivitas-aktivitas kita yang harus kita atur sedemikian rupa demi kesehatan tiga ini yang harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan ketiga ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang berkah insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya pada Bapak Tamir yang telah menyelenggarakan acara ini setiap tahun. Terima kasih pula pada Bapak Dokter yang telah berkenan dan bisa hadir di tempat majelis yang mulia ini. Biasanya puasa ini ada kaitannya dengan gangguan asam lambung. Kita juga ingat salah satu hadis Nabi yang berbunyi sumu tasihu
berpuasalah supaya kamu sehat. Memang ada yang bilang kalau dibuat puasa malah menjadi enak, sehat ya. Tapi bagaimana bagi orang yang kena gangguan asam lambung tinggi? Kata para ahli atau dokter disarankan untuk sering-sering makan walaupun sedikit-sedikit, katakanlah 2-3 jam sekali ya. Yang biasanya makan minum siang hari dibalik menjadi malam hari. Nah, bagaimana untuk orang yang punya gangguan asam lambung ini supaya puasanya bisa aman dan lancar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung. Nggih, monggo langsung dipun jawab. Matur suwun, pertanyaan yang bagus sekali, dan ini mewakili banyak orang, Pak. Mewakili banyak pertanyaan biasanya. Jadi yang saya ceritakan tadi itu idealnya. Kalau puasanya itu ideal seperti yang saya ceritakan tadi, dimulai dari niatnya yang bagus, kemudian kesestabilan pikirannya bagus, kebiasaannya menjadi baik, insya Allah itu akan memperbaiki. Insya Allah itu akan memperbaiki. Tetapi, nah ini ada tetapinya, kadang kita itu tidak bisa ideal, kadang kita itu tidak bisa 100% seperti yang saya ceritakan tadi itu. Makanya permasalahannya itu ketika kita tidak ideal itu, ketika kita ada permasalahan itu. Biasanya contoh asam lambung itu muncul kalau secara psikologis dia kepikiran. Berarti apa? Kurang tenang. Mentalnya tadi itu kurang tenang. Jadi ada masalah. Ada apa nggih? Ada problem. Ada kepikiran ya, ada kepikiran gitu. Mungkin anaknya minta uang, jadi kepikiran. Mungkin nggak punya uang, jadi kepikiran. Mungkin nggak punya makanan yang enak seperti tetangganya, jadi kepikiran. Mungkin waktunya anaknya bayar SPP, jadi kepikiran. Itu problem mental. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga ini kadang-kadang mengganggu secara fisik kita. Sehingga asam lambungnya meningkat. Padahal secara ideal, secara teori, puasa itu menstabilkan tadi itu. Asam lambung ini diproduksi kalau ada makanan yang masuk. Jadi ada makanan yang masuk, kemudian asam lambung ini diproduksi untuk mencerna makanan itu. Lah, ketika tidak ada makanan yang masuk seperti puasa ini, sebenarnya kalau puasanya benar, kita stabil, pikirannya stabil, kondisinya stabil, itu asam lambung ini ibaratnya turun mesin dulu. Kalau mesin gitu, turun mesin dulu, stabil, tidak sampai mengganggu lambung. Tapi, ya ada tapinya, karena ada masalah yang tidak ideal tadi, ada pikiran yang tidak, yang kepikiran itu tadi, yang pikiran berlebihan tadi, kemudian ini produksinya meningkat. Oleh karena itu ada gangguan lambung. Jadi kalau sudah terjadi begini, itu boleh puasa dengan cara minum obat dulu. Jadi minum obat dulu waktu sahur. Karena apa? Karena ada obat-obatan untuk menurunkan asam lambung. Ada golongan. Jadi ada obat itu namanya omeprazol dan seterusnya itu produksi asam lambungnya ditekan. Kalau asam lambungnya sudah produksi, itu bisa dinetralisir. Sekarang itu canggih, Pak. Jadi obat-obatan itu canggih. Ada obat-obatan yang menekan produksi, kemudian ada obat-obatan yang menetralisir asam lambung, sehingga
dianjurkan kalau pengen berpuasa kok ada gangguan asam lambung seperti itu, minum obat dulu waktu sahur. Itu tidak apa-apa, jadi minum obat dulu. Kalau misalnya kok minum obat belum teratasi, puasanya masih terganggu, ya sebaiknya tidak berpuasa dulu, tidak apa-apa, sambil nanti ditunda. Kan boleh tidak berpuasa dulu bagi orang-orang yang lambungnya sampai luka karena asam lambungnya berlebihan, kemudian dengan obat-obatan tidak bisa dikontrol, itu boleh tidak berpuasa karena ini demi menjaga kesehatan. Maksudnya, jadi saran saya minum obat dulu, kemudian kalau sudah minum obat kok teratasi, alhamdulillah, dipilih obat-obat yang berfungsi 24 jam. Jadi obat lambung itu ada juga yang berfungsi 24 jam. Canggih ya, tentu pas sakit kata. Tentu pas sakit kata obatnya. Kok menawi wonten gangguan-gangguan itu langsung ke rumah sakit, minta obat yang long acting namanya. Jadi bisa untuk 24 jam mengontrol asam lambung. Ada yang 8 jam, ada yang kurang dari 8 jam. Tapi minta obat yang long acting, yang bisa mengontrol asam lambung sampai 24 jam. Itu diminum 1 kali sehari. Insya Allah bisa teratasi orang-orang yang ada gangguan seperti itu. Kemudian sambil minum obat, tentu menstabilkan yang 3 tadi itu terus dilakukan. Kalau ada pikiran, dijaluki anaknya uang, ya dikasih uang. Kalau ada pikiran beban yang terlalu berat, pelan-pelan diurai, pelan-pelan diurai pikiran itu. Ngaten ya Bapak? Saya kira itu. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Dokter. Terkait puasa ini ada sunnah Nabi yang sunnah itu buka puasa menggunakan kurma. Nah, pertanyaan saya, kira-kira menurut medis yang mungkin bisa diketahui oleh banyak orang, kenapa harus kurma? Dan yang kedua, di masyarakat kita itu kalau buka dengan kurma itu kan asing, sangat gak tahu, jarang. Sedangkan bukan permasalahan, kebiasaan kita buka itu paling enggak gorengan, es dawet, es teh, dan konco-konconya. Kira-kira ada dampak apa dengan gorengan dan sebagainya dibandingkan dengan kurma? Dan juga bagaimana cara kita mensiasati, misal mengurangi gorengan dan konco-konconya itu bisa kita ganti dengan yang mirip dengan kurma untuk kebiasaan masyarakat kita. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus juga, mungkin bisa mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya. Buka dengan kurma ya, buka dengan kurma karena itu memang sunnah Rasulullah SAW. Jadi kurma ini rasanya manis. Jadi yang saya ceritakan tadi, kalau kita berpuasa 14 jam itu gula darah itu akan turun, memang turun begitu. Kemudian kalau menjelang berbuka itu turun sudah sangat mentok, makanya kalau gini-gini agak lemes, ada yang akan drodok begitu, itu tanda gula darah sudah mulai turun. Kurma ini mengandung gula darah yang sangat sederhana yang bisa dijadikan langsung diurai menjadi tenaga ya. Jadi kurma ini luar biasanya seperti itu. Catatannya ya, catatannya kurma yang asli ya. Jadi kurma itu kalau di sini itu sudah banyak yang difermentasi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang ideal begitu, itu kurma yang asli, yang tidak terlalu, ada yang asli yang seger, apa itu namanya, itu yang bagus. Kurma yang mahal pokoknya.
yang 1 kilo sampai 200 ribuan itu yang seger, yang bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa, kurma-kurma yang ada di pasaran kita ini yang sekilo 50.000, 30.000, nggak apa-apa, itu ada fermentasinya, tapi tidak mengurangi terlalu yang saya ceritakan tadi, glukosa yang diurai menjadi tenaga tadi itu, sehingga cepat segernya gitu. Tujuannya seperti itu. Dan ini memang sunnah Rasulullah SAW. Jadi sunnah itu tetap kita lakukan. Kemudian ada yang kalau tidak bisa kurma, ya barang-barang yang manis-manis boleh. Jadi itu salah satu cara agar gula darah kita ini menjadi cepat kembali dan tenaga kita menjadi cepat kembali lagi seger seperti tidak puasa begitu. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua itu kalau bagaimana kalau goreng-gorengan, berbanyak goreng-gorengan, banyak makan asin-asin itu ya. Itu sebenarnya kalau normal itu tidak apa-apa. Kan kita kadang-kadang tidak bisa ideal. Tidak bisa ideal harus kurma yang mahal atau manis-manis yang enak begitu, adanya gorengan. Kalau yang normal-normal masih muda-muda, insya Allah tidak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang sudah sepuh, ada yang darah tinggi, ada yang punya stroke, itu kurangi yang itu, karena itu mengandung lemak jenuh. Jadi ini yang agak membahayakan kalau bapak-bapak yang punya penyakit-penyakit yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi diupayakan. Paling bagus kalau misalnya tidak ada kurma atau yang manis-manis tadi itu, ya air putih tidak apa-apa. Itu bagus juga. Kalau misalnya air putih itu insya Allah bisa baik. Itu lebih aman ya. Tapi kalau masih muda, masih remaja, anak-anak seperti ini nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sudah 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas dan punya penyakit darah tinggi, punya penyakit sumbatan, stroke, kolesterol, ya hendaknya dikurangi seperti itu. Meskipun ada obat-obatan. Jadi obat itu luar biasa pengetahuan ini sekarang sudah begitu majunya, dan obat-obatan itu bisa dimanfaatkan. Misalnya kok khawatir kolesterolnya tinggi, ya tinggal minum obat anti kolesterol gitu. Sekarang ini banyak obat-obatan anti kolesterol. Nun sewu, jangan anti obat-obatan ya, karena obat ini ada saudara-saudara kita itu yang anti obat-obatan. Saya tidak menganjurkan anti obat-obatan ya, karena obat ini sudah ditemukan, sudah dipelajari, dan sudah memakai uji klinis ya. Jadi untuk membuat satu obat itu sudah melalui uji klinis bertahun-tahun. Dan apa itu? Itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada kadang-kadang orang kafir yang menemukan ilmu itu. Ya, kadang ada orang kafir yang menemukan ilmu itu. Seperti lampu ini. Lampu ini juga begitu, ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thomas Alva Edison, bukan muslim, menemukan lampu listrik yang bisa kita nikmati dan kita bisa manfaatkan ini. Itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang ilmu itu lewat orang bukan muslim, kadang lewat orang muslim, termasuk juga obat-obatan ini. Obat-obatan ini juga ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang, bisa orang muslim dan juga bisa orang non muslim, dan kita memanfaatkannya. Jadi mohon jangan terlalu ekstrim. Ada yang anti obat-obatan, ada juga nanti balikannya,
ada yang anti obat-obatan, tapi ada yang sangat apa ya, sangat ekstrim mengandalkan obat-obatan. Jadi yang saya ceritakan tadi, obat itu juga bukan segala-galanya. Jadi sekali lagi, jangan terlalu ekstrim anti obat, tetapi juga jangan terlalu ekstrim mengandalkan obat. Ya. Domiannya di rumah sakit, obat-obatan banyak, terus bilang semua penyakit ada obatnya. Enggak. Jadi kadang obat itu ada yang belum ditemukan, ya, belum ditemukan. Ada obatnya tapi belum ditemukan. Makanya ada penyakit-penyakit yang sampai hari ini memang tidak bisa diobati, belum ditemukan obatnya. Ada obatnya tapi belum ditemukan, insya Allah. Dan kalau generasi-generasi muda ini nanti belajar, generasi-generasi muslim ini belajar, terus menjadi ilmuwan, baik ilmu agama, ulama, maupun ilmu umum, ilmu kesehatan misalnya, temukan itu. Ini tantangan bagi kita semuanya, generasi-generasi muda kita ini, agar kita ini tidak terlalu anti obat. Ada yang anti obat itu Pak. Jadi tidak mau obat sampai megap-megap, nggak mau obat. Jangan ekstrim begitu itu. Itu ilmu pengetahuan yang kita temukan, ditemukan oleh kita, yang menemukan muslim atau non muslim nggak apa-apa, tapi kita manfaatkan. Itu seperti itu. Jadi begitu ya. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.